Selamat pagi Bapak Ibu Dewan Guru yang kami hormati. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan dan Bapak Ibu sudah meluangkan waktu untuk menghadiri rapat pembagian tugas pada hari ini tanggal 14 Juni tahun 2024. Untuk memulai kegiatan ini, mari bersama-sama kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Bapak Ibu Dewan Guru diminta untuk berdiri. Kita akan bersama-sama untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengantar dari Kepala Sekolah Insinyur Ocho Dalinsari Esut GRIPM. Waktu kami berikan. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih telah datang memenuhi undangan kami dalam rangka persiapan kita menyambut tahun ajaran baru semester 1 tahun pelajaran 2024-2005. Kenapa kita lakukan ini lebih awal dari tahun sebelumnya Bapak Ibu? Karena mulai tahun ini di sekolah kita guru yang bersertifikat pendidik sudah bertambah dan akan bertambah lagi karena ada beberapa orang yang akan mengikuti PPG. Berdasarkan peraturan pemerintah terbaru yang saya lihat di Infografika, hampir semua guru kita akan mendapat panggilan untuk melaksanakan PPG. Dampaknya apa Bapak Ibu? Dampaknya adalah jam mengajar Bapak Ibu harus kita perhatikan dengan sebaik-baiknya. Karena berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, kewajiban Bapak Ibu memenuhi 24 jam per minggu itu kadang menjadi masalah dalam hal untuk mendapatkan hak-hak yang Bapak Ibu dapatkan. Itulah salah satu alasan kenapa rapat pembagian tugas ini kita majukan lebih awal. Rapat pembagian tugas ini agak berbeda dari tahun sebelumnya Bapak Ibu. Nanti saya berharap Bapak Ibu yang saya tugaskan selama satu semester di semester 2 tahun ini untuk memberikan refleksi singkat tentang tugas pokok, mulai dari menyiapkan bahan ajar, melaksanakan pembelajaran, evaluasi sampai refleksi. Yang menjadi tugas Bapak Ibu
saya berharap disampaikan di rapat ini. Dengan disampaikannya di rapat ini, kami sebagai pimpinan sekolah bisa mendapat masukan apa yang harusnya kami putuskan untuk membagi tugas pokok kita menghadapi siswa, terutama dengan kita sudah menghadapi kurikulum merdeka untuk kelas 11, dan kelas 11 sekarang berbeda dengan kelas 11 tahun kemarin karena mereka tidak pakai jurusan lagi tapi pakai mata pelajaran pilihan. Berdasarkan ABM kemarin, nanti kita akan rapatkan secara khusus karena ada pelajaran yang diminati banyak siswa tapi hasil tesnya tidak tercapai. Jadi ini jadi pemikiran kita juga. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, untuk pembagian tugas tambahan nanti kita akan rapatkan di pertemuan berikutnya. Setelah kita hitung tugas pokoknya berapa yang kurang, berapa yang lebih, baru nanti kita akan rapat lagi pada pertemuan berikutnya untuk membagi tugas tambahan yang diemban Bapak Ibu. Semoga dengan perubahan sistem pembagian tugas rapat pada hari ini kita bisa mengikuti sampai selesai. Harapan saya Bapak Ibu memberikan masukan. Nanti masukannya baik secara lisan maupun tertulis bisa disampaikan ke saya sebagai bagian kurikulum sehingga menjadi evaluasi saya untuk pemberian tugas pokok yang Bapak Ibu emban. Selamat menyampaikan refleksi, jadi bukan presentasi, saya lebih suka mengatakan refleksi tentang tugas pokok yang Bapak Ibu emban sama ini. Kalau untuk tugas pokok sama seperti tahun-tahun sebelum Bapak Ibu, saya tidak tawar-menawar, tidak ada toleransi. Saya tidak mau tahu Bapak Ibu bilang sibuk lah, nggak sempat ngolah nilai raport lah, nggak sempat ini, saya nggak tahu, ini tugas Bapak Ibu. Tapi kalau tugas tambahan saya masih kasih toleransi Bapak Ibu, karena namanya juga tambahan semampu dan sebisa Bapak dan Ibu. Tapi kalau tugas pokok, kalau Bapak Ibu tidak mampu menjalankan, lebih baik mengundurkan diri saja dari sekolah ini. Karena kita ditetapkan sebagai pegawai di sini karena ada tugas pokok kita. Kalau tugas tambahan, sekali lagi, walaupun di kesempatan presentasi ini kan diberikan kesempatan untuk menyampaikan, silakan saja disampaikan. Tapi kalaupun nanti hasil atau realisasinya tidak sesuai dengan impian, saya kasih toleransi Bapak Ibu, saya tidak akan marah. Tapi kalau untuk tugas pokok, sekali lagi saya akan marah besar dengan Bapak Ibu kalau tugas pokoknya tidak ini. Dan Bapak Ibu, tugas pokok kita sekarang menyentuh teknologi ya, karena pakai e-raport. Itu kan tugas pokok Bapak Ibu, ngisi raport itu rangkaian terakhir dari tugas pokok. Nah Bapak Ibu harus memahami aplikasi. Kalau yang kemarin itu punya Aldo tidak muncul ya, saya ingat ya. Nah itu kenapa? Karena Aldo ada ngedit tapi lupa lagi di prosesnya, di deskripsi, disimpan, dikirim. Jadi kalau Bapak Ibu ada ngedit itu diulang lagi prosesnya, sehingga nanti akan muncul di raport. Kami 2 Agustus bingung nyari di mana ini, dicek nilainya ada tapi tidak muncul di raport, ternyata belum di deskripsi ulang, belum dikirim ulang. Seperti itu Bapak Ibu ya. Itu tugas pokok Bapak Ibu. Saya tidak mau tawar-menawar untuk tugas pokok. Artinya nilai itu merupakan langkah akhir dari produk tugas pokok Bapak Ibu. Demikian mungkin pengantar dari saya. Saya akan mendengarkan refleksi Bapak Ibu. Harapan saya nanti tidak usah panjang-panjang ya Bapak Ibu ya. Ya kalau bisa 5 menit atau kurang satu orang, syukur-syukur. Kalaupun banyak, ya paling banyak 10 menit satu orang. Terima kasih, saya kembalikan ke pembawa acara. Selamat pagi. Ya, selanjutnya kita akan mendengarkan penyampaian laporan tugas pokok dari setiap guru mapel masing-masing. Yang pertama yaitu kepada Pak Dodi Setiawan. Kami persilahkan untuk menyampaikan laporannya baik itu secara tertulis ataupun lisan. Kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya.
yang diberikan. Mohon izin Bapak Kepala Sekolah, saya akan menyampaikan laporan tugas pokok dan tugas tambahan saya. Perkenalkan, di sini saya Dodi Setiawan Saputra Jaya. Saya akan menjelaskan secara singkat tugas pokok yang selama 1 semester yang sudah saya emban selama ini. Sebelumnya, selamat pagi menjelang siang bagi kita semua. Semoga pada kegiatan ini kita diberi kesehatan selalu dan mendapat hikmat yang begitu luar biasa nanti. Oke, di sini yang pertama, tugas pokok saya selama 1 tahun mengajar di SMA Gareng Parantang. Yang pertama, saya itu mengajar di kelas 10.1 dan 10.2 dengan jumlah jam 4 jam per minggunya untuk yang reguler. Ini dengan asumsi satu kelas itu 2 jam. Artinya ada tambahan 2 jam lagi untuk profil pelajar Pancasila-nya. Artinya ini 2 jam kebetulan kita sudah beberapa tahun ini sudah melaksanakan kurikulum Merdeka, dan kebetulan juga karena kita sudah Merdeka berubah, untuk profil pelajar Pancasila yang sudah saya terapkan selama 1 tahun atau 2 semester berjalan. Kebetulan juga kemarin saya sama Bu Agus Parlindika mengikuti dapat tawaran TPG-nya. Nah, di sini saya kemarin menyempatkan mengambil profil Pancasila saya yang 2 jam itu. Saya membawa anak-anak membuat sebuah karya atau produk yang merupakan hasil pembelajaran untuk membantu proses pembelajaran bagi saya juga sebenarnya. Produk berupa power bank sederhana dengan bantuan tenaga surya. Kemarin dengan bantuan yang matahari, dan kemarin juga saya sudah ajukan ke dosen, dan semoga ini menjadi hak cipta juga sebenarnya. Karena ya kita juga belajar. Ada beberapa kegiatan itu yang untuk kelas 10-nya itu ada 4 jam dengan asumsi itu 2 jam satu kelasnya untuk yang reguler, 1 jam untuk yang profil Pancasila. Yang kedua, mengajar fisika di kelas 11 IPA 1 dan IPA 2 dengan asumsi 3 jam belajar per minggunya. Nah, untuk yang kelas 11 itu saya untuk profil Pancasilanya kemarin saya membuat alat bantu media pembelajaran bersama anak-anak pada materi waktu itu, kalau nggak salah kemarin semester kemarin itu elastisitas. Saya membuat sebuah alat peraga sederhana yang membantu saya dalam proses pembelajaran. Nah, di sini saya juga banyak merefleksi diri juga. Artinya dengan keterbatasan yang ada, kita harus bisa memanfaatkan kondisi yang ada di sekitar kita juga. Kemarin saya membuat sebuah beban dengan atau bantuan ayunan anak-anak itu supaya bisa dihitung elastisitasnya atau ketegangan, kekuatan sebuah pegas. Itu dan kelas kembali dulu Bu Anis, minta tolong ke sebelumnya. Yang ketiga, untuk tugas pokok saya juga dipercayakan masih mengajar fisika di kelas 12 MIPA dengan 3 jam per minggu dan 1 jam profil Pancasila. Kebetulan juga kemarin kita untuk kelas 3 itu melaksanakan sebuah portofolio berupa karya tulis bagi anak-anak yang kelas 12. Ini sebagai bahan refleksi saya juga banyak belajar mengembangkan diri dari profil Pancasila ini. Oke, mungkin saya kira untuk tugas pokok, saya kira ini yang bisa saya sampaikan untuk tugas pokok. Saya juga mendapat banyak masukan selama 1 tahun mengajar. Artinya setelah mengikuti proses pembelajaran selama 1 tahun, artinya saya harus banyak dituntut lebih dekat lagi bersama teknologi, dekat lagi sama TNM kita harus diselesaikan bagaimana mestinya. Oke,
Ini yang kedua yang perlu saya jelaskan, ini ada tugas tambahan yang dipercayakan kepada saya. Yang pertama itu saya dipercayakan di wakil kepala sekolah di bidang Sapras. Kebetulan selama 1 tahun ini ada beberapa data yang itu 1 semester. Karena semester sebelumnya itu saya kesiswaan di Sapras, saya masih menjadi refleksi saya dan menjadi tugas saya selama 1 semester ini. Ada beberapa kegiatan yang belum masih bisa saya data atau saya pilih lagi untuk dana Sapras kita. Ini menjadi tugas saya selanjutnya nanti yang perlu saya kejar. Yang kedua, ini adalah tugas tambahan yang dibebankan juga untuk bendahara sekolah, itu memegang dana BOS kita, BOSPI dan TTP. Dan nanti untuk biaya penyelenggara pendidikan, karena ada surat edaran terbaru, saya tidak bisa bukakan di sini. Yang punya wewenang kepala sekolah, nanti beliau yang bisa menjelaskan masalah TTP karena ada surat edaran yang terbaru. Nah, untuk dana BOS kita, kebetulan saya bisa jelaskan sedikit karena kemarin sudah mengikuti webinar. Untuk penyaluran dana BOS kita tahap yang kedua, yang 50%-nya bisa disalurkan di awal bulan Juni dengan asumsi itu kemarin kalau tidak salah, yang pertama harus menyelesaikan laporan pertanggungjawaban RKS dana BOS-nya selama 1 tahun pada tahun 2023. Yang kedua, minimal penggunaan anggaran itu pada dana BOS itu harus selesai juga 100% 2023. Yang ketiganya itu syarat yang ketiga supaya bisa pencairan di awal bulan Juli itu penggunaan dana BOS untuk tahun anggaran 2024 itu 50% itu harus sudah dilaporkan. Nah, kebetulan kita untuk poin yang ketiga ini masih belum selesai, setidaknya itu minimal pelaporannya 40%. Kalau lebih dari 40% artinya kita bisa mendapatkan penyaluran dana BOS untuk tahap kedua di awal bulan Juli. Tapi kalau kita laporannya nanti di bulan Juni ini nggak sampai 40% pada tahap pertama, itu nggak bisa. Artinya kita menunggu di RUT yang berikutnya untuk dana BOS. Nah, untuk keuangan sekolah, laporan sudah saya laporkan di atas penggunaan dana BOS-nya dari tahun sebelumnya. Yang ketiga, saya juga dipercayakan baru juga ini semester ini kemarin dan baru ikutan itu operator Penuh Berkah. Kebetulan saya lihat lagi itu agak nyambung di Sapras. Nah, kebetulan lagi tadi saya lihat di grup itu antara operator Penuh Berkah ini, antara Sapras sama operator bendahara itu nyambung jadi satu, karena aplikasinya baru dirilis lagi. Saya lihat itu di Penuh Berkahnya ada RKS POS, artinya terkoneksi langsung. Nah, ini yang belum saya pelajari karena kemarin saya juga ikut BIMTEK selama 3 hari di Palangkaraya mengikuti Penuh Berkah ini. Artinya ini aplikasinya sangat luar biasa yang membantu kita pihak sekolah melaporkan keadaan sekolah apa adanya. Yang keempat, ini tugas tambahan yang dipercayakan masih, ini pembina OSN Fisika dan FL2 ASN Cipta Lagu. Nah, pembina O2 ASN Fisika kebetulan OSN untuk bidang fisika ini masih belum bisa mencapai target yang diharapkan. Nanti saya tetap berusaha bagaimana caranya membimbing anak didik kita supaya minimal tembus di tingkat kabupaten. Dan untuk yang FL2SM Cipta Lagu, di sini sebagai bahan refleksi juga karena tugas tambahannya terlalu mungkin banyak. Nanti sebagai pertimbangan Bapak Pimpinan untuk FL2SM untuk Cipta Lagu ini kemarin ini saya tidak bisa cover semaksimal mungkin. Saya kemarin dibantu oleh Bapak Al-Majadi untuk membimbing anak-anak dalam mengikuti FL2SM Cipta Lagu ini. Ini nanti
perlu sebagai bahan pertimbangan kita bersama untuk FL2SN-nya, supaya kedepannya anak-anak nanti bisa mengikuti kegiatan ini dengan terbimbing. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Jali yang selama 1 semester membantu saya dalam membimbing siswa dalam FL2SN. Mungkin ada yang mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kira-kira mungkin ada yang ingin bertanya atau kurang jelas bisa saya jelaskan masalah keuangan atau tugas tambahan atau tugas pokok kita. Waktu dan tempat saya persilakan. Kalau tidak ada, bisa akhiri. Terima kasih. Terima kasih atas penyampaian laporan secara singkat dari Pak Dodi Setiawan. Sangat bagus sekali, itu merupakan refleksi yang sama-sama bisa kita pelajari sebagai Dewan Guru. Selanjutnya kita akan mendengarkan penyampaian laporan dari Ibu Ani Susanti. Waktu kami persilakan. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Ada beberapa hal tentang laporan yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini, yaitu tentang laporan tugas pokok ya, dan tugas-tugas lainnya. Perkenalkan, saya adalah Ani Susanti, pengampu guru mata pelajaran ekonomi dan PKWU di SMA Garing Tarangkat. Laporan tugas pokok saya, yaitu saya mengajar pelajaran ekonomi di kelas 12 MIPA, itu lintas minat, dan di kelas 12 IPS ya, ekonomi. Kemudian jumlah jam mengajar per minggu 6 jam reguler dan 2 jam profil Pancasila. Hambatan yang saya sampaikan pada mapel saya, yang pertama itu adalah ekonomi, tentang memahami KD perusahaan dagang dan perusahaan jasa, yaitu di mana di sana mempunyai tingkat kesulitan anak-anak memahami tentang akuntansi, karena tingkat kesulitan pada ekonomi itu terletak di akuntansinya, karena apa yang kita hitung itu tidak ada kenyataannya, ya, beda dengan tugas di lapangan. Tetapi kita tetap berusaha mencarikan trik dan trik ya, untuk bagaimana anak-anak itu bisa memahami, setidaknya membuat dan menyusun laporan keuangan. Kemudian profil Pancasila, ini yang kita laksanakan di ini tentang menghitung harga pokok penjualan dan tentang evaluasi perdagangan, baik itu promosi dan lain sebagainya. Selanjutnya saya mengampu mata pelajaran PKWU di kelas 11 MIPA 1 dan MIPA 2 dengan jumlah jam per minggunya 4 jam. Di sana ada 3 KD di kerajinan ya, dan salah satunya dari penilaian saya ambil, saya mengambil produk ya, atau produk. Nah, di sana saya mengajarkan kemarin ke anak-anak, karena sekarang lagi musimnya kita membuat parcel, kemudian membuat buket, baik itu buket uang atau buket bunga. Di sana kita anak-anak ya bikin tower snack ya, yang biasa di ulang tahun dipesan, karena itu di program kerajinan itu membantu siswa untuk mencari tambahan uang ya. Secara ini di kerajinan ini mengajarkan anak-anak untuk sekaligus di sana pelaksanaan dari profil Pancasila. Jadi anak-anak itu diajarkan cara membuat, menyusun kan tidak ya, karena di sana ada disiapkan 2 di dalam produk itu. Yang pertama itu membuat, kita sudah jadi beli, dan yang kedua kita membuat sendiri dari bahan limbah atau bekas kertas-kertas dan lain sebagainya. Selanjutnya saya mengajar matematika umum di kelas 10 dengan jumlah jam 3 jam per minggu reguler dan 1 jam profil Pancasila. Matematika ini bukan basic saya Bapak Ibu, karena saya pendidikannya bukan ini, tapi tetap kita berusaha.
Di matematika umum ini ada 3 KD, di mana yang pertama itu tentang logika, di mana logika itu kita menyelesaikan masalah dalam bentuk pertanyaan dan pernyataan. Kemudian ada trigonometri, di mana kita menyusun bidang ruang, mengukur ya volume bidang ruang. Kemudian yang ketiga adalah geometri. Geometri lebih kepada mirip dengan trigonometri, tetapi dia lebih dijabarkan lebih luas. Jadi kalau aljabarnya itu masuk di trigonometri, kalau geometrinya dia lebih ke mendekati pernyataan. Kemudian selanjutnya tugas tambahan saya, dan ini juga merupakan tugas pokok karena dia dihitung 12 jam. Yang pertama itu adalah kepala laboratorium. Terus terang Bapak Ibu, kita punya banyak kekurangan pada jabatan yang ini. Saya sudah berterima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang selama ini mempercayakan saya untuk berada di posisi 12 jam mengajar ini. Kepala laboratorium ini saya laporkan sekilas Bapak Ibu, di dalam ruangan ini ada 24 meja. Kemudian kita ada PC yang dengan layak pakai itu hanya ada 13 ini, jadi kita masih kekurangan 11 Bapak. Dan usulan saya ini untuk selanjutnya kalau membeli Bapak yang langsung tidak perlu memakai CPU, sehingga seperti yang PC di kantor minimal seperti itu. Karena kalau pakai CPU ini memindahkan, dan kemudian ini tidak ada kameranya Bapak. Jadi kalau ada seperti kemarin kita OSN, itu kita agak kesulitan memakai PC yang tingkatnya ini lama. Jadi kita usulkan kalau memang boleh itu 11 PC kita kurang. Kemudian kita punya 2 proyektor, dan 1 proyektor rusak Bapak, itu ada saya simpan, dan beberapa laptop yang sudah 10 yang kecil itu ada beberapa di guru yang masih bagus, dan beberapa lainnya ada laporan saya. Inventaris sudah saya buat, itu ada di lab IPA saya simpan. Kemudian saya mohon maaf kepada Bapak apabila di dalam tugas yang Bapak berikan saya belum bisa maksimal ya Pak ya, tetapi kita akan berusaha bagaimana mendukung Bapak sepenuhnya agar sekolah ini tetap bisa terakreditasi dengan baik. Selanjutnya tugas tambahan saya yang kedua, saya dipercaya Bapak sebagai Wakasek bagian kesiswaan. Terus terang Bapak ini memang luar biasa untuk seorang perempuan, dengan mendidik anak-anak yang kita tahu ada geng tertentu, ada kenakalan tertentu, tetapi kita tetap berusaha dengan juga kita mempelajari undang-undang ITE ya, ITE yang kita tahu sekarang bahwa tentang bullying terhadap siswa. Bahkan tindakan-tindakan kita itu dirasa sekarang melanggar undang-undang, seperti memotong rambut, kemudian mengecek HP siswa. Itu masuk undang-undang, melanggar undang-undang ITE. Sehingga saya di sana memberikan teguran, kemudian kita sempat sebagai sampel itu 2 orang yang memang luar biasa, tetapi kita tetap bisa bina, karena tidak selalu pembinaan itu harus dengan cara yang kasar, dengan cara yang keras. Kemudian untuk beberapa saya mohon kepada teman-teman semua, khususnya wali kelas, kalau ada masalah yang kita tidak tahu, pasti tidak tahu itu disampaikan. Jadi tidak semua masalah yang kalian tangani di kelas itu harus ke Pak Kasek. Contoh di kelas Bu Lida itu kelas luar biasa ya Bu ya, banyak sekali kasus. Bu Lida selalu menyampaikan ke saya, tapi Bu Lida sekarang sudah dia menangani, Pak Rodi sudah menangani, kemudian laporan saya, sehingga saya tahu tidak semua masalah saya tahu. Contohnya knalpot brem katanya yang punya putra, itu saya betul tidak tahu. Kenapa? Karena kejadian waktu itu saya dengan Bu Rika itu sibuk ngurus OSN di lab komputer. Kemudian wali kelasnya ribut, katanya itu tugas vokasi, dan saya tidak tahu. Ya sehingga sampai Pak Darmadi yang menangani kasus itu. Harusnya itu kan sampai ke saya. Harusnya kan wali kelas itu menyampaikan ke saya dulu, sehingga kita bisa tangani hal-hal seperti itu. Ya tangani dulu sampai ke saya, sampaikan baik-baik. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu. Saya mohon wali kelas koordinasikan dulu bagaimana siswanya, kemudian sampaikan. Ya, kemudian juga hal-hal yang di luar kita tidak tahu itu saling disampaikan saja. Saya juga kalau wali kelas tidak tahu tetap saya sampaikan kepada Bu Lida. Kami 2 menangani yang Abigail ya Bu ya waktu itu langsung kepada orang tuanya.
Kemudian yang selanjutnya pembina Olimpiade Sains Nasional OSN Astronomi. Ini alhamdulillah Bapak, anak-anak memang luar biasa. Kalau saya karena astronomi itu bukan bidang saya, jadi anak-anak itu beruntung. Artinya mereka setiap tahun ini adalah yang nyangkut 1-2 orang. Dan tahun ini Rara itu juara 4 tingkat kabupaten dan Yongki Pratama itu juara 9. Kita belum mampu Bapak untuk menembus provinsi itu, tapi setidaknya untuk salah satu syarat KIP kuliah dan SN itu mereka mempunyai sertifikat tingkat kabupaten. Kemudian selanjutnya yang terakhir di FL2SN bidang cipta puisi, kita kemarin dapat juara 3 yaitu cipta puisi yang disampaikan oleh Tiara. Itu luar biasa, kita tidak menyangka anak yang kita paksakan ini untuk masuk justru dia yang dapat juara, karena ini malam-malam saya cari dia untuk melengkapi pendaftaran kita, kemudian kita bimbing sesuai juknis dan alhamdulillah kita bisa membawa nama baik sekolah di bidang-bidang FL2SN yang sangat banyak. Itu saja Bapak dari saya. Jika ada kata yang kurang berkenan Bapak Ibu, saya mohon maaf. Sampai di sini, jika ada pertanyaan boleh disampaikan. Saya tunggu, terima kasih. Ya, itu penyampaian laporan dari Ibu Anis Susanti. Terima kasih Ibu. Selanjutnya kita akan mendengarkan laporan secara singkat dari Ibu Ina Kronika. Waktu kami berikan. Terima kasih untuk Bapak Kepala Sekolah atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Ina Kronika. Saya guru mapel bahasa Indonesia. Di sini saya akan memaparkan laporan tugas pokok saya. Jadi, pelajaran bahasa Indonesia itu merupakan pelajaran yang diarahkan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik yang berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar, baik secara lisan ataupun tertulis. Di sini juga untuk menumbuhkan apresiasi terhadap hasil karya sastra Indonesia. Maksudnya seperti ini Bapak Ibu. Di pelajaran bahasa Indonesia itu ada drama, ada puisi, dan juga ada berbicara. Nah, di berbicara ini anak-anak dituntut untuk berbahasa yang baik dan benar. Dan di drama ataupun di pelajaran yang lainnya, anak-anak itu sangat biasanya ini yang saya alami di kelas, di saat penyampaian materi, mereka anggap materi yang saya sampaikan itu hanya main-main. Dan di saat mereka, saya beri kesempatan untuk memaparkan kembali di depan, itu biasanya mereka tidak mampu. Terus pelajaran yang saya berikan ini hanya kepada sebagian siswa saja yang bisa. Contohnya tadi juga saya ambil di kelasnya Bu Lida. Ada satu siswa yang benar-benar khusus saya bimbing. Di kelas itu ya, Bapak Ibu. Jadi untuk pelajaran bahasa Indonesia saya mengajar di kelas 10-1 itu ada 29 orang, 10-2 ada 30 orang, dan 11 IPS ada 19 orang, 11 MIPA 1 itu 19 orang, terus 11 MIPA 2 19 orang, terus di 12 MIPA 27 orang, 11 IPS itu 19 orang. Jumlah hari efektif itu minggu efektif saya 21 minggu, 1 minggu pertemuan di setiap kelas
sehingga terdapat 21 hari, 21 pertemuan. Di kelas 10 itu ada 4 jam. Terus dilanjut dengan profil Pancasila 2 jam. Nah, untuk di kelas 1 ini, untuk profil Pancasila, saya jujur saja ya Bapak Ibu, kalau untuk kelas 1 ini kemarin, saya membawa mereka untuk membuat satu drama, tapi tidak ada satupun yang mau konsul ke saya tentang tema atau apapun. Nah, untuk di kelas 2 itu untuk profil Pancasilanya kemarin kami membuat karya. Mereka itu membuat kerajinan tangan. Dari contohnya kemarin membuat figuran dari kardus. Dan itu kemarin ada sebagian dipajang di kelasnya dan sebagian juga saya persilakan saja mereka bawa pulang setelah saya nilai. Untuk kelas 3 di sini untuk profil Pancasila mereka kemarin membaca puisi. Jadi rata-rata jumlah pertemuan tiap rombel semester genap ini terdapat 10 pertemuan. Aksennya terlampir ya Bapak Ibu. Oke, untuk fokus penilaian saya itu penilaian sikap. Terus di sini penilaian pengetahuan itu ada tertulis, tes lisan dan penugasan. Dan penilaian keterampilan itu ada penilaian kinerja, penilaian proyek, dan penilaian portfolio. Untuk tugas tambahan saya dipercayakan oleh Bapak Kepala Sekolah untuk menjadi wali kelas 11 MIPA 1. Itu dari kelas 10 ya Bapak Ibu. Nah, peran wali kelas sangat penting dalam pembimbingan siswa agar dapat berkembang dengan optimal. Dengan ini menyampaikan laporan tambahan saya sebagai wali kelas. Mengelola kelas, saya membuat aturan kelas saya sendiri. Karena sekolah juga udah ada membuat peraturan kelas sendiri, tapi saya juga ada membuat. Itu agar anak didik saya tidak melakukan pelanggaran, tapi masih ada yang melakukan pelanggaran. Terus juga saya meminta mereka untuk membuat piket, membersihkan kelas. Terus saya selalu setiap masuk kelas mereka, itu saya setiap masuk kelas 11 MIPA 2 itu hari Jumat. Nah, di situ saya memberikan mereka motivasi untuk belajar, untuk menghargai sesama juga. Karena jujur saja Bapak Ibu, kelas saya ini termasuk kelas bandel juga. Diam-diam tapi mereka itu berisi. Karena beberapa orang itu sudah berapa kali melakukan pelanggaran. Terus juga ada beberapa orang siswa yang saya kasih surat SP. Kenapa? Karena ada yang melebihi tidak turun ke sekolah itu melebihi batas peraturan di sekolah ya Bapak Ibu, ada sampai seminggu dan 2 minggu. Itu nanti terus berinteraksi dengan orang tua. Saya juga melakukan berinteraksi dengan orang tua, membangun hubungan dengan baik ya Bapak Ibu. Karena saya tahu tanpa saya membangun kerjasama dengan orang tua, saya tidak akan bisa juga membimbing mereka. Karena yang lebih
juga dalam mendidik anak itu adalah peran dari orang tua. Kepercayaan orang tua itu sangat penting. Terus di sini saya juga mengirimkan informasi dan pengumuman kepada orang tua melalui grup WhatsApp. Ini tadi catatan khusus beberapa anak melakukan pelanggaran, terus tindakan ditegur dan diberikan SP. Terus untuk kemajuan peserta didik menyampaikan prestasi mereka diperoleh siswa di antara ini peringkat ya Bapak Ibu, peringkat kelas. Saya melaporkan hasil belajar siswa. Ini untuk melaporkan hasil belajar siswa itu di setiap semester ya Bapak Ibu. Di saat mengambil dan rapot itu saya sempat berbincang-bincang dulu kepada orang tua yang pastinya untuk melaporkan hasil belajar dari siswa ini, karena kalau saya tidak melaporkan sebagian anak-anak ini merasa mereka nggak apa-apa aja sama ibu, paling nggak dikasih tahu apa yang terjadi di sekolah gitu ya. Kebetulan juga ada ya orang tua yang pengertian gitu, tanpa saya memberitahu dia langsung bertanya. Untuk ekstra itu saya LDBI atau Lomba Debat Bahasa Indonesia. Untuk ini ekstranya untuk tahun lalu kita masih di dalam penyisihan, tidak masuk di nasional karena kalau LDBI itu langsung provinsi dari kabupaten. Terus untuk monolog saya tidak memasukkan di slide. Untuk monolog kemarin, puji Tuhan bisa masuk di 3 besar kabupaten, dan di situ juga cukup lumayan karena mengejar-ngejar siswa untuk latihan itu tidak gampang ya Bapak Ibu, dan ada yang siswa yang lebih aktif atau lebih, kalau kata kita super aktif, ada yang tidak super aktifnya, atau karena mereka masih banyak yang malu-malu untuk berbicara di depan umum gitu. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ina Kronika atas penyampaian laporan singkatnya atas pekerjaannya selama semester 2.